Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita rindu untuk memuji nama Tuhan. Kita juga rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita lebih jauh datang kepada Tuhan, kita mau bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Hidup kami adalah milik Tuhan. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah online. Kami bersyukur. Itu adalah anugerah Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, di rumah kami masing-masing dengan keberadaan kami masing-masing. Memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami, ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan sebagai ungkapan kasih kita, syukur kita kepada Dia. Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib buat setiap kita, menyerahkan dirinya sebagai penebusan atas dosa setiap kita. Mari kita mau menaikkan sebuah pujian dengan judul Oh, Ku Cinta Yesus.
mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia yang penuh kasih itu akan mengampuni setiap kita dan hapuskan semua dosa kita. Mari kita angkat pujian bersama dari PPR 1 nomor 191. Bertelurlah di sana. Dengarlah suara Tuhan, Dia memanggil setiap kita untuk mengikutinya. Marilah kita hidup seturut teladan hidupnya. Mari kita persiapkan hati, kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian Yesus pimpin, ku mau ikut, dari KPPK nomor 329. Ku
bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepada Yesus Kristus yang memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan bagi kami beribadah. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini tekun itu penting. Setuju? Setuju ya, sehingga pengurus memberikan tema ini untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu bertekun dalam hidup. Di dalam hidup ini ada bermacam-macam tipe orang. Paling tidak menurut seseorang katanya ada 5 tipe. Yang pertama apa? Ada tipe orang itu yang nyaman dan tidak mau berubah. Itu tipe pertama. Ada orang tipe kedua, yaitu orang yang mengeluh dan menyesal terhadap hidup ini. Kasihan deh gitu ya. Dan yang ketiga adalah tipe orang yang berusaha, namun setelah menemukan harta, dia semakin mencintai harta dan dia tamak, tinggi hati dan sombong gitu. Dan yang keempat, tipe orang yang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Dengan dia berusaha mencari yang berharga, yang bernilai di dalam hidupnya. Dan yang tipe keempat, itu tadi tipe keempat ya. Dan yang tipe kelima adalah orang yang bingung, orang yang galau, sehingga di dalam hidupnya tidak berbuat apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, termasuk di tipe keberapakah? Tentu kita berharap di tipe yang keempat. Kita merasa dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain, itu yang baik, yang terbaik mungkin. Namun permasalahannya, untuk menjadi orang yang berusaha, mengejar yang berharga di dalam hidup, apakah mudah? Tentu tidak mudah. Harus ada perjuangan yang ekstra, perjuangan yang besar yang harus dilakukan. Nah, pada pagi hari ini, pada malam hari ini ya, kita belajar dari tokoh Yusuf. Bagaimana Alkitab mencatat dia adalah pribadi yang tekun sampai pada akhir hidupnya. Bagaimana Yusuf bisa bertekun? Apa rahasianya? Rahasia yang pertama adalah Yusuf mengenal panggilan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Kejadian 37 ayat 5 dikatakan apa? Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Di ayat ke-9 juga dikatakan demikian. Apa? Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Yusuf mendapatkan big dream atau vision, panggilan hidup dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Panggilan hidup membuat orang hidupnya bergairah. Panggilan hidup membuat orang hidupnya penuh dengan harapan, penuh dengan semangat, penuh dengan api yang berkobar-kobar. Demikianlah yang dimiliki oleh Yusuf. Dan Yusuf mendapatkan ini sejak kapan? Sejak ia muda. Ia mengakuinya, ia berani menceritakannya, dan ia berani menghidupinya di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah rahasia dari Yusuf. Dia bisa bertekun dalam hidupnya, termasuk ketika kondisi-kondisi yang tidak berpihak kepada dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya dan kita menemukan panggilan hidup yang jelas dari Tuhan? Kalau sudah menemukan, puji Tuhan. Tinggal apa? Menghidupinya. Tinggal terus mendengungkan di dalam hidup. Kalau belum, carilah. Kalau belum, mintalah. Kalau sudah berusaha dan belum menemukannya, tetap semangat. Tetap, karena kita yakin ketika kita mencari, Tuhan memberi. Ketika kita
mengetuk pintu, pintu itu akan dibukakan. Dan Tuhan punya banyak cara di dalam menyatakan panggilan kepada masing-masing pribadi. Yang kedua, rahasia dari Yusuf yang bertekun dalam hidup adalah ia mempercayai penyertaan Tuhan. Menarik, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, ketika Yusuf mengalami proses hidup dari Tuhan, dicatat di pasal 39 ayat 2 itu demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kondisi boleh terpuruk, boleh buruk, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada. Ketika dia tidak lagi di rumah Potifar, tetapi di dalam penjara, lebih tidak enak lagi. Tetapi firman Tuhan berkata apa di ayat 21? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tidak hanya itu, tapi melimpahkan kasih setianya kepadanya. Di ayat 23 juga diulang demikian. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kondisi seperti apa kita meragukan penyertaan Tuhan? Meragukan Sang Immanuel itu, Allah yang beserta itu. Seringkali dalam kondisi yang menderita, seringkali dalam kondisi yang sulit, kita mulai ragu-ragu, harapan kita mulai surut, semangat kita pun juga mulai kendor. Tetapi, sebagaimana yang dialami Yusuf, Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu dekat, penyertaannya ada. Biarlah itu juga yang kita percayai, bahwa Tuhan dekat dengan kita. Kalau kita bisa melihat Tuhan itu menyertai, Tuhan itu tidak tinggal jauh, itu akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan harapan kita, dan kita mau melihat bahwa yang memimpin hidup kita, yang bertanggung jawab terhadap hidup kita, bukan sekedar manusia yang lupa janji, tetapi Tuhan yang selalu ingat janjinya dan yang tidak mungkin mengingkarinya. Yang tidak mungkin mengingkarinya. Biarlah penyertaan Tuhan boleh kita percayai dan tidak kita ragukan, sehingga membuat kita tetap berdiri tegak untuk setia, untuk sabar, untuk bertekun sampai akhirnya. Dan yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bertekun dalam hidup ini? Yang ketiga adalah terampil menghadapi dan menyelesaikan masalah. Masalah itu selalu ada. Masalah itu dihadapi oleh siapa saja. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang terampil menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yusuf, kalau kita lihat dari perjalanannya dari pasal 37 sampai nanti berakhir kitab Kejadian, hidupnya diwarnai dengan masalah. Tetapi dari masalah itu juga yang mengangkat Yusuf naik ke tempat yang tinggi. Mari kita perhatikan. Ketika Yusuf memiliki masalah, tidak membuat dia tidak tanggap terhadap masalah orang lain. Ketika dia di dalam penjara, dia mau menolong pekerjaan kepala penjara. Sehingga kepala penjara pun juga mengasihi Yusuf, mempercayakan banyak hal di dalam penjara untuk mengatur makanan dan minuman para tawanan. Dan ketika di dalam penjara itu dia menjumpai pegawai raja. Siapakah dia? Juru minuman dan juru roti. Mereka sedih karena mereka dihukum dan mereka bermimpi. Dalam mimpi itu Yusuf peduli dan mau mengartikannya. Kepeduliannya, dia juga rindu. Dia pun diingat gitu ya setelah menolong. Namun Yusuf ketika tidak diingat, apakah dia berhenti berbuat baik, berhenti melakukan pekerjaannya? Enggak, dia tetap melakukannya dengan setia. Nah, suatu ketika dia sudah dilupakan, ketika Fir'aun ada masalah, juru minuman ingat kepada Yusuf dan mempromosikan Yusuf. Dan Yusuf pun mengartikan mimpi dari Fir'aun. Dalam perbincangan dengan Fir'aun itu,
Ada kata-kata yang dicatat di dalam Alkitab yang diakui tentang diri Yusuf di pasal 41 ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah, terampil menghadapi dan menyelesaikan masalah, bukanlah soal yang instan, tetapi orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Allah. Dan Tuhan memberikan perlengkapan itu kepada Yusuf, mengaruniakan hikmat bijaksana, bisa menolong Raja Fir'aun yang dalam kebingungan. Hidupnya menjadi berkat, yang pada akhirnya mempersiapkan Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Menjadi seorang pemimpin di Mesir. Yusuf tidak hanya menghadapi dan menyelesaikan masalah, tetapi masalah yang terbesar yaitu konflik dengan saudara-saudaranya. Ia pun berani menyelesaikannya. Siapakah yang memberi keberanian itu? Allah. Dan pengalaman hidup yang ia lewati memberikan keberanian. Dan di dalam Kejadian 47 di ayat yang ke-11, bagaimana proses rekonsiliasi, pemulihan hati itu terjadi dengan Yusuf tidak memikirkan akan untuk balas dendam, enggak. Tetapi apa yang terjadi? Di pasal 47 ayat 11 dan 12, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara sakit hati itu tidak mudah. Mengampuni enggak mudah, karena itu realita dialami oleh Yusuf. Namun di sini kita melihat Yusuf memberikan pengampunan, dia melepaskan beban itu karena Tuhan. Sehingga di ayat ini dicatat, Yusuf menyelesaikannya. Dan dia bisa memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk ayahnya Yakub, bukan hanya untuk adik kandungnya Benyamin, tetapi untuk kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu yang membenci dan menganiaya dia. Dia memberikan. Sehingga soal ketekunan, bertekun dalam hidup itu bukan untuk dinikmati bagi diri sendiri, enggak. Tapi dari kisah Yusuf terampil menghadapi dan menyelesaikan masalah, berkat itu tidak hanya disimpan untuk diri, tetapi diberikan, dibagikan bagi orang lain. Dari lingkaran terdalam sampai lingkaran terluar. Ingat pada masa itu ada kelaparan yang mengalami berkat dari Yusuf, tidak hanya bangsa Mesir, tapi bangsa-bangsa pada masa itu yang mengalami musibah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertekun dalam hidup ini, karena itu adalah kesukaan Tuhan, bukan semata-mata kesukaan kita. Saya menutup khotbah saya dengan ilustrasi. Ada seorang presiden bernama Abraham Lincoln. Ia lahir dalam kondisi yang tidak enak, ada wabah penyakit, dan banyak teman sebayanya waktu lahir meninggal. Namun dia bertahan. Namun beberapa tahun di masa ia balita, mamanya pun meninggal. Kemudian banyak kesulitan-kesulitan yang ia hadapi di sepanjang hidupnya. Namun Abraham Lincoln ini tidak menyerah. Waktu mau menikah, pacarnya meninggal, tidak jadi menikah. Mencalonkan di dalam pemerintahan tidak selalu berhasil, gagal-gagal. Sehingga kalau berbicara kegagalan, mungkinlah Abraham Lincoln orang yang disematkan mengalami banyak kegagalan. Namun dari kegagalan-kegagalan itu membawanya menjadi presiden Amerika. Pada saat Amerika menghadapi krisis untuk berpecah satu dengan yang lain. Namun dari seorang Abraham Lincoln, ia berhasil mempersatukan sehingga
Amerika tetap bersatu. Dan dia dikenal sebagai Bapak Demokrasi sepanjang masa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketekunan itu menghasilkan sesuatu yang indah, yang menakjubkan, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi bagi banyak orang. Untuk itu, kerjakanlah terus-menerus di dalam Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi kami, Engkau memanggil kami dengan panggilan-panggilan hidup yang jelas, dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Dan Engkau melengkapi kami dengan keterampilan menghadapi dan menyelesaikan masalah. Biarlah berkat firman Tuhan menguatkan kami untuk menjalani hidup kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, dan hidup kami sehari-hari. Sehingga Engkau mendapati kami pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang tekun, yang setia, sampai pada akhirnya sebagaimana Yusuf yang Engkau pakai dengan luar biasa. Kami mau Engkau pakai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin. Yesus Tuhan rela mati menebus dosa kita, menjadi bukti betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, sebagai respon dan komitmen kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, mari kita angkat pujian Ku Tahu Yang Ku Percaya, KPPK 220. Mana
berdoa bersama-sama. Engkau Allah yang sungguh peduli dengan kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menjadi Allah kami, menjadi Tuhan kami. Sehingga Tuhan, dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, apapun yang terjadi, kami yakin percaya Tuhan selalu ada menyertai, memelihara kami. Dalam suka duka, senang, sedih, menderita ataupun bahagia, Tuhan ada. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mau belajar dan mempraktekkan firman-Mu yang kami dengar hari ini dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami mau membawa setiap ibu-ibu yang saat ini berbakti kepada Tuhan, dimanapun mereka berada, dengan setiap pergumulan masing-masing, dengan setiap hal yang menjadi beban kehidupan masing-masing. Tuhan boleh didik mereka, Tuhan kuatkan mereka, biar iman mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, di tengah semua hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buka jalan bagi mereka yang dalam pergumulan, kesusahan, penderitaan. Hiburkan bagi sahabat-sahabat kami yang dalam duka cita, dalam kesedihan. Harapan-harapan yang mereka letakkan di dalam tangan Tuhan, dalam Kau Tuhan, Allah yang mengasihi kami ini. Engkau boleh mencurahkan berkat-Mu, menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk bangsa dan negara kami tetap akan berdoa Tuhan. Tiada belas kasihan-Mu Tuhan curahkan kepada bangsa kami. Ada pemulihan, ada kesehatan yang sempurna bagi bangsa kami. Para pemimpin kami berikan hikmat bagaimana mereka boleh memajukan bangsa ini. Setiap program yang mereka buat, mereka sungguh-sungguh mengaplikasikannya dan mempraktekannya dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, semua untuk kebaikan bangsa ini. Pemerintahan dari pusat sampai ke bawah, mereka boleh bekerja sama untuk memajukan negeri ini. Bapak, berilah mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh untuk kebaikan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk anak-anak, cucu kami, keluarga kami yang masih dalam studi. Berikan mereka masa depan yang baik, karena kami yakin percaya masa depan itu sungguh ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk harapan-harapan kami yang tidak terucap hari ini. Bapa menyelidiki hati kami, dan kami yakin percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami serahkan doa kami, kerinduan kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah pemelihara kehidupan kami, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu-ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, pemeliharaan hari demi hari yang sempurna Tuhan berikan kepada setiap kami. Pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan Allah Roh Kudus bagi setiap kami, ada selalu bagi setiap kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.